pepatah yang sehari-hari kita dengar, pepatah yang kadang diucapkan oleh para motivator di awal melakukan trainingnya, bahkan diucap oleh guru-guru yang mengajar pertama kali pada murid-muridnya. Pepatah itu yang sering kita dengar adalah tak kenal maka tak sayang. Seperti sih biasa pepatah ini ayol hadirun. Tapi ketika kita kaji kembali, menurut khatib, pepatah ini tidak berdasarkan ajaran Islam. Kenapa? Coba kita lihat. Orang yang bertemu Rasulullah itu jatuh hati. Kalau kita lihat, baginda Nabi mengatakan tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk orang lain sedekah. Jadi belum ngomong Rasulullah udah tersenyum. Belum lagi beliau menyapa dengan panggilan yang tidak menyakitkan. Ditambah beliau mengucapkan salam. Dalam hadis Bukhari disampaikan baginda Nabi mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal oleh beliau. Ada orang Assalamualaikum, ada orang Assalamualaikum. Isinya apa? Doa, semoga kamu selamat. Didoakan pasti senang. Masya Allah. Setelah senyum, menyapa, mengucap salam, beliau sangat perhatian pada lawan bicaranya ketika berbicara dengan orang. Bahkan ketika dipanggil, beliau tidak menjawab sambil menghadap berlawanan dengan suara yang memanggil. Masya Allah. Ini karakter pribadi yang paripurna, yang sampai Allah memberikan tugas mulia kepada baginda Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Apa artinya? Artinya setiap yang dilakukan Nabi bisa dicontoh oleh umatnya, kecuali yang terkait dengan wahyu. Masya Allah. Ayolah hadirun asadakumullah. Apakah tidak ada yang mencontoh Rasulullah kalau ketemu, kalau lagi di depan publik tersenyum? Ada? Itu para host di televisi nggak ada para host MC membawa acara cemberut, nggak ada, senyum semuanya. Apakah tidak ada orang yang berbicara mengucap salam? Ada, banyak. Mereka salam, bahkan salamnya dicampur-campur dengan salam keyakinan agama-agama yang lain. Tapi kenapa tidak memberikan bekas? Tapi kenapa tidak menyentuh kolbu? Tapi mengapa tidak ada perubahan? Ayolah hadirin azzakumullah. Rupa-rupanya yang jarang dikaji, yang jarang diungkap adalah Rasulullah itu sebelum bertemu siapapun sudah mendoakan. Masya Allah. Kita mau ketemu orang, sudahkah kita mendoakan beliau yang akan kita temui? Kita mau nagih utang, sudahkah kita doakan orang yang akan kita tagih? Kita mau bayar utang, sudahkah kita doakan orang yang mau kita kembalikan utang? Masya Allah. Dan ini dilakukan Rasulullah. Ini dilakukan ayyuhal hadirun asadakumullah. Kenapa Rasulullah melakukan ini? Bagi kita tentu banyak manfaat. Karena Rasulullah pribadi yang paripurna, pribadi beliau sendiri pasti masuk surga, bahkan bisa memberi syafaat kepada kita. Lalu apa bagi kita? Baginda Nabi mengingatkan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang lain dan orang lain yang didoakan itu tidak tahu bahwa dia sedang didoakan, kecuali datanglah seorang malaikat mengatakan engkau dapat bagian kebaikan doa yang sama. Masya Allah. Ini rupanya ayyuhal hadirun yang dicontohkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu meskipun mulutnya terkatup, tapi
tapi hatinya bergemuruh selalu mendoakan orang lain. Masya Allah. Kenapa beliau bisa mendoakan begitu serius, begitu antusias? Karena Rasul pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dicatat iman satu di antara kita manakala ada yang belum mampu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi ayolah hadirun, rupa-rupanya ini yang membuat Rasulullah itu mudah mendoakan karena hatinya penuh dengan cinta. Karena beliau mengajarkan kepada umatnya agar mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak ada kata dendam, tidak ada kata terluka, tidak ada kata keburukan di dalam hati beliau, kecuali doa kebaikan. Masya Allah. Dan ini terbukti ya hadirun, menggerakkan bukan hanya umat Islam, tapi orang-orang non-Muslim untuk mengkaji pribadi karakter Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dari cara berbicara, baru dari bagaimana beliau itu ngomongnya didengar dan berbekas. Baru dari situ. Belum dari sudut sains, politik, ekonomi, kesehatan. Masya Allah, luar biasa. Inilah idola terbaik adik-adik remaja, para pemuda. Jangan sampai terpesona sampai membayar 2 juta menghadiri konser, nabung dulu dibayar. Konsernya pun konser yang naudzubillah min dzalik, tidak memberikan kontribusi apa-apa kecuali hedonisme yang ditanamkan dalam dirinya, keduniaan, cinta dunia yang berlebihan. Ayolah hadirin asyhadukumullah. Coba mulai sekarang kita mengikuti, mencoba merefresh kembali. Bagi yang sudah tahu cara Nabi seperti ini, mari kita lakukan. Dan yang baru tahu pun, kita bersama-sama berdoa agar Allah berikan keringanan. Karena ayolah hadirun, semua apa yang dilakukan oleh manusia menurut ahli tasawuf, pusatnya ada di dalam hati. Bahkan Rasul juga mengisyaratkan seperti itu. Hatilah penggerak. Dan ketika manusia diam tapi hatinya terus berdoa, Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang di hati kalian. Allah tahu apa yang di dada kalian. Allah tahu apa yang di jiwa kalian. Meskipun mulut kita terkatup, hati kita berdoa, Allah tulis sebagai pahala, ayolah hadirun. Bahkan kalau kita mendoakan dan yang kita doakan tidak tahu bahwa dia sedang kita doakan, Allah datangkan malaikat, ayolah hadirun. Masya Allah. Kalau kita doa sih, dosa kita banyak, belum tentu terijabah. Tetapi kalau malaikat yang berdoa, malaikat kerjaannya selalu taat, nggak pernah ingkar. Karena nggak pernah ingkar, maka doanya mustajab. Lalu bagaimana rumusnya? Kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah, perbanyak doa untuk orang lain. Jangan sibuk doain diri sendiri dan keluarganya saja. Perbanyak doain orang lain. Dan untuk mudah kita mendoakan orang lain adalah terus pupuk rasa cinta di dalam diri kita pada orang lain. Tidak perlu kenalan dulu. Nggak mungkin kita di jalan lagi lewat kenalan, kita berhentiin dulu orang. Tidak mungkin kita di alat transportasi umum, mereka lagi sibuk main gadgetnya, kita ajak kenalan agar muncul rasa sayang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Enggak. Menyayangi tidak perlu kenal duluan. Menyayangi setiap makhluk Allah mendapatkan hak untuk kita sayangi. Masya Allah. Kita lihat siapapun di jalan, jadikan itu sebagai pahala. Jadikan itu sebagai sebab menghasilkan pundi-pundi pahala yang akan kita rasakan kelak di akhirat. Lihat apapun, sampai lihat keburukan sekalipun, kita doakan, kita mintakan ampun dia.
Ayo hadirin asyarakumullah, begitu luar biasanya pribadi Rasulullah sampai dalam kajian-kajian berikutnya. Ayo hadirin nanti bisa membuka surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu tidak ada di dalam hati beliau itu rasa dendam, rasa ghil, rasa tidak enak pada orang lain. Itulah sebabnya ketika Rasul berdakwah mudah diterima, karena sebelum kelihatan orangnya beliau sudah banyak mendoakan orang tersebut. Masya Allah. Ayo hadirin, ini yang harus dikembalikan kepada orang beriman, orang Islam, sehingga kejayaan itu akan kita dapatkan dari pribadi-pribadi kita, akan menghasilkan energi yang luar biasa untuk melakukan perubahan-perubahan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.